Bersama-sama kita akan memuji memuliakan nama Tuhan. Mari kita siapkan hati kita agar Roh Kudus bekerja di dalam hidup kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga, ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga, ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Oh, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Haleluya. Kami sembah Engkau, Raja di atas segala raja. Terima kasih Tuhan. Oh, haleluya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali saat pada pagi hari ini kita mau kembali belajar kebenaran firman Tuhan. Tanpa berlama-lama, judul kebenaran firman Tuhan pagi hari ini saya berikan jaga hati. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bisa sama-sama kita buka di dalam Amsal 4 ayat yang ke-23. Di sana dikatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan,
karena dari situlah terpancar kehidupan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam kehidupan manusia, hati selalu berbicara tentang sebuah perasaan. Hati juga seringkali diidentikan dengan cinta dan lain sebagainya. Hati bisa membuat seseorang itu merasakan segala sesuatunya. Dan tidak jarang melalui hati banyak orang bisa memikirkan sesuatu yang di luar dari apa yang dipikirkan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita bisa belajar bersama-sama. Dalam bahasa Ibrani-nya, hati itu menggunakan kata lev atau levaf, yaitu artinya jantung. Nah, orang Ibrani menggunakan kata ini, maksudnya ialah menjadikan hati sebagai pusat dari segalanya. Pusat intelektual, kemauan, dan moral. Nah, di dalam Alkitab, hati bukan bicara soal perasaan. Ingat, hati bukan cuma bicara tentang soal perasaan. Karena hati adalah pusat hidup kita, maka dari hati bisa lahir sebuah pikiran. Dari hati bisa muncul perkataan, keputusan, juga termasuk arah hidup seseorang. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pertanyaannya di sini, kenapa harus jaga hati? Kita bisa buka bersama-sama di dalam Matius 15 ayat yang ke-19. Di sana dikatakan, karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Nah, kita bisa tahu dari sini hati bisa menimbulkan segala sesuatu yang jahat, segala sesuatu yang tidak baik. Namun Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di sini saya mau bilang, tapi sebaliknya juga ada. Dari hati juga bisa menimbulkan sesuatu yang benar. Dari hati yang benar akan lahir kasih, akan lahir sukacita, akan juga lahir damai sejahtera. Dan semuanya itu akan bisa terpancar dari kehidupan seseorang. Nah, artinya, Bapak Ibu Saudara, jika hidup kita mengalir kondisi hati kita, yang kita harus pelajari bersama-sama, kita harus tahu dulu sumbernya. Sumber yang kotor akan mengeluarkan sesuatu yang kotor. Sumber yang pahit akan mengeluarkan sesuatu yang pahit. Begitu juga hati. Ketika hati itu ditanamkan, dialiri dengan sesuatu yang kotor, maka terpancar dari kehidupan seseorang itu menimbulkan sesuatu yang kotor, yang tidak baik. Ketika seseorang itu menanamkan sebuah kepahitan di dalam hatinya, semua kepahitan itu akan muncul dalam kehidupannya. Namun sebaliknya Bapak Ibu, ketika seseorang bisa menanamkan di dalam hatinya sesuatu yang baik, dia bisa menanamkan kasih, dia bisa menanamkan damai sejahtera di dalam kehidupannya. Semuanya itu akan bisa terpancar, semuanya akan bisa keluar melalui hidupnya. Nah, Bapak Ibu Saudara, di sini saya akan memberikan 3 poin. Gimana cara kita untuk menjaga hati? Nah, yang pertama, filter semua hal yang masuk dalam hati. Kita bisa memfilter, kita bisa menjaga, kita bisa membatasi semua hal. Karena kita bisa menerima semua hal dalam hati kita. Namun, dalam hidup kita juga, dalam hati kita juga, kita bisa memberi batasan terhadap sesuatu yang masuk dalam hati kita. Nah, di dalam Mazmur 101 ayat yang ketiga, di sana dikatakan, dalam ayat yang ketiga A, tiada ku taruh di depan mataku perkara dursila. Dursila ini kita bisa artikan perbuatan yang jahat, perbuatan yang buruk. Nah, di sini dikatakan tiada ku taruh di depan mataku perkara-perkara yang jahat.
Ini merupakan langkah awal untuk dia mencegah, dia bisa memfilter, dia bisa memilih-milih apa yang harus dia masukkan dalam hati. Apa yang melalui mata, melalui apa yang dia dengar, apa yang melalui seseorang lihat, dia bisa memfilter semuanya. Melalui apa yang masuk dalam hatinya, semuanya bisa dia filter. Itu tergantung kembali kepada seseorang tersebut. Jika dia bisa memasukkan sesuatu yang baik, maka dia akan bisa memfilter semua hal yang buruk. Dia akan bisa membuang segala hal yang buruk. Yang kedua, isi dengan firman Tuhan. Kita sebagai orang Kristen harus selalu diisi dengan kebenaran firman Tuhan. Bukan hanya sekedar kita diisi kebenaran firman Tuhan, melainkan kita juga harus melakukannya. Di sini saya mau mengambil ayat. Di dalam Mazmur 119 ayat yang ke-11. Dalam hatiku aku menyimpan janjimu, supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita bisa menyimpan janji-janji Tuhan, ketika kita sudah tahu apa yang baik yang Tuhan mau lakukan, apa yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kita, ketika kita bisa pegang dalam hidup kita, maka kehidupan kita akan jauh dari dosa. Maka kehidupan kita akan jauh dari segala yang jahat. Maka kita tidak akan melakukan sesuatu yang mendukakan hati Tuhan. Kita harus selalu mengisi hati kita dengan firman Tuhan. Dengan sesuatu hal yang baik. Sesuatu hal yang benar. Karena kita tahu, jika kita membiarkan hati kita kosong, ketika kita tidak mengisinya dengan kebenaran firman Tuhan, maka hati kita itu bisa diisi dengan sampah. Saya bisa bilang di sini adalah sampah. Karena sesampah itu merupakan sesuatu hal yang tidak baik. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di sini saya mau katakan, isilah selalu hatimu dengan segala kebenaran firman Tuhan. Karena firman Tuhan tidak akan pernah mengajarkan kita tentang yang jahat. Firman Tuhan akan selalu memberikan sesuatu yang baik dalam kehidupan kita. Nah, yang ketiga, serahkan kepada Tuhan setiap hari. Nah, kita sadar, kita manusia tidak bisa memakai kekuatan kita. Banyak orang di luar sana menggunakan kekuatannya sendiri untuk melakukan segala sesuatu. Namun tentang hati kita tidak bisa. Tentang sesuatu hal yang masuk dalam tubuh kita, kita tidak bisa menggunakan kekuatan kita sendiri. Dengan cara apa? Supaya kita kuat. Minta dengan Tuhan. Minta pada Tuhan untuk terus Tuhan scan hati kita. Tuhan memfilter hati kita. Karena harus kita sadari, Bapak Ibu Saudara, hanya Yesus yang sanggup menguatkan, membersihkan hati kita, mengeluarkan yang jahat dan memasukkan yang baik dalam hati kita. Hanya Tuhan yang sanggup. Kita tidak sanggup dengan kekuatan kita sendiri. Di akhir firman pada pagi hari ini, saya mau katakan, hati yang dijaga akan memancarkan kehidupan kepada siapapun. Karena di dalam Amsal 4 ayat 23 tadi, di sana dikatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Nah, dari kehidupan kita, ketika kita bisa menanamkan sesuatu yang baik, kita akan bisa memancarkan yang baik. Bisa kita memancarkan yang baik ke keluarga kita, dalam pekerjaan kita, dalam pelayanan kita, atau dalam sesama kita. Ketika kita bisa masukkan yang baik dalam hati kita, kita akan memancarkan, kita akan berbuah, kita akan mengeluarkan hasil yang baik bagi orang sekitar kita. Karena jika hati yang tidak bisa mengisi sesuatu yang baik, hanya bisa diisi sesuatu yang jahat. Jika hati itu bocor, itu ibarat racun. Dia bisa menyebarkan virus, bisa menyebarkan racun-racunnya kemana-mana, bisa menyebarkan segala hal yang jahat kepada orang lain. Nah, menjaga hati bukan soal jadi orang yang tidak pernah bersalah. Karena menjaga hati adalah keputusan setiap hari untuk kasih Tuhan selalu ada dalam hidup kita. Beginilah kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya menguatkan kehidupan kita, memampukan kehidupan kita dalam kita setiap hari untuk menjaga hati kita
supaya kita menjadi orang yang lebih baik, menjadi orang yang selalu berkenan kepada Tuhan. Dalam mengakhiri kebenaran firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik yang bertata dalam kerajaan sorga. Terima kasih buat anugerah-Mu, kesetiaan-Mu di dalam kehidupan kami Tuhan. Kami bisa ada pada pagi hari ini semuanya karena kekuatan daripada Tuhan. Dan kami sudah belajar ya Tuhan tentang kebenaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan apapun yang menjadi kebenaran firman Tuhan pada saat pagi hari ini bisa tertanam di dalam hati kami, bisa kami tanamkan di dalam lubuk hati kami yang terdalam, supaya apapun yang sudah diberitakan Tuhan bisa berbuah dengan lebat ya Tuhan. Biarlah Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini kami bisa lebih lagi menjaga hati kami, supaya hati kami bisa lebih baik ya Tuhan. Biarlah hati kami bisa menjadi lebih sempurna ya Tuhan, sama seperti Engkau ya Tuhan. Biarlah kami memikirkan apa yang baik ya Tuhan, apa yang menjadi pikiran Tuhan itu juga yang menjadi pikiran kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami siap untuk menjalani segala aktivitas pada pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami alaskan doa ini. Haleluya. Amin.